Shalom, selamat pagi pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dimanapun pemirsa berada pada saat ini, hari ini 14 Juli 2021, saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih-Nya tetap melimpah-limpah untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, biarlah kita datang tetap mencari wajah Tuhan, menjadi sebuah kebutuhan bagi hidup kita. Karena kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya lewat kematiannya di atas kayu salib. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur pasal 105 ayat 4. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar dari Injil Matius pasal 12 ayat 34 sampai dengan 36. Injil Matius pasal 12 ayat 34 sampai 36, demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ingat, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius pasal 12 ayat 34 sampai dengan 36. Apabila hati yang keruh akan memancarkan perkataan yang sia-sia, maka hati yang bersih akan memancarkan perkataan yang menghidupkan. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada dasarnya hati manusia adalah bagaikan sebuah mata air. Jikalau keadaan mata air itu bersih, maka ia akan menghasilkan air yang bersih. Sebaliknya, apabila mata air itu kotor, maka air yang ia hasilkan juga akan keruh. Memang tidak semua orang yang berkata-kata dengan manis pastilah orang yang hatinya baik. Sebab bisa saja yang bersangkutan adalah seorang yang munafik. Sehingga walaupun niatan hatinya jahat, namun kata-kata yang ia ucapkan terdengar sangat indah. Tetapi yang pasti apabila kata-kata yang diucapkan seseorang bersifat kotor, maka hal itu mencerminkan keadaan hatinya yang mezum. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, prinsip inilah yang diutarakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12. Dengan sangat keras, Yesus menegur orang Farisi, para pemuka agama pada zaman itu.
yang hidup di dalam kemunafikan. Kepada mereka Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang terpenting adalah kemurnian hati manusia. Apabila hati mereka bersifat murni, maka yang mereka ucapkan adalah kata-kata yang membangun dan bukan kata-kata manis demi menutupi hati mereka yang jahat. Demikian juga mereka tidak akan mengucapkan perkataan yang sia-sia seperti fitnah atau kebohongan yang meruntuhkan kehidupan orang lain. Singkat kata, hidup yang berguna dan memuliakan nama Tuhan adalah kehidupan yang bersumber dari hati yang dipelihara agar tetap murni di hadapannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selalu kita ingat, manusia boleh memandang paras, wajah, muka kita, keadaan luar kita, tetapi Tuhan tetap memandang hati kita. Tuhan melihat dari kedalaman yang paling jauh. Oleh sebab itu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar dari sebuah kebenaran, nilai firman Tuhan yang begitu sangat menolong setiap kita agar mengintrospeksi diri kita. Baiklah kita mengontrol hati kita yang paling dalam. Sebab hati kita yang tahu hanya kita dan Tuhan. Kita boleh berbohong kepada manusia. Tetapi saudaraku, berulang kali saya katakan, kita nggak bisa berbohong kepada Tuhan. Kita boleh bersandiwara, kita boleh berkata-kata yang manis, tetapi hati kita tidak bisa kita bohong kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita belajar yang jujur. Kita harus belajar, kita harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan kita berbohong kepada diri kita sendiri. Sebab pada saat kita berbohong kepada diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang mengikat hidup kita kepada kematian. Oleh sebab itu, saudaraku, kekasih Kristus, saya sangat berharap kita jangan mengikat diri kita kepada kematian. Tetapi baiklah kita mengikat diri kita kepada kasih Kristus. Sehingga hidup kita yang bernilai ini menjadi bermanfaat bagi kerajaan surga. Hidup kita yang bernilai ini, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, tidak sia-sia selama kita berada di muka bumi ini. Tetapi kita bermanfaat untuk kerajaan surga. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidup kita dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan hati dan pikiran yang positif daripada Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, periksalah hati kami dengan roh-Mu. Tunjukkanlah niatan dan sifat di dalam diri kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami atas semua kejahatan kami, serta perkataan sia-sia yang pernah keluar dari mulut kami. Ampunilah diri kami atas semua kebohongan, kesombongan, dan fitnah yang pernah kami ucapkan. Tuhan Yesus, murnikanlah hati kami dengan firman dan kasih-Mu. Jauhkanlah kemunafikan dari dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Memulai hari ini, hari yang baru, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, khususnya untuk kemurnian-Mu, kemurahan-Mu yang telah kami alami di hari-hari yang lalu. Kami percaya Engkau belum selesai bekerja di dalam hidup kami. Di dalam iman dan pengharapan kepadamu, kami mempercayakan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Bentuklah diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah diri kami sebagai saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu dimanapun diri kami berada. Tuntunlah kami di jalan-jalan-Mu yang benar, dan jagalah langkah-langkah hidup kami, agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Berkatilah
semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau sangat baik kepada hidup kami. Engkau punya tujuan yang benar, yang baik untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati dan pikiran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang benar untuk mempermuliakan Engkau. Pagi ini hamba kembali berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng. Hamba mohon kasih Tuhan tercurah atas semua keluarga hamba di tempat ini. Hamba mohon Tuhan tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, bahwa kami berjalan di dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, jikalau kami sering melawan perintah-perintah-Mu, jikalau kami sering keluar daripada jalur-Mu. Kami tahu harus melakukan yang benar, tetapi kami melakukan yang salah. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami. Ampuni umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini ya Allah. Bahwa kami masuk di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu. Pimpin kami dengan firman-Mu dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami sungguh hidup menyenangkan hati-Mu. Tuhan tolong kami agar hidup kami tidak munafik, tapi hidup kami sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Bapa, hamba mohon perlindungan-Mu atas seluruh umat Tuhan di wilayah ini secara fisik dan rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntun kami Tuhan agar kami menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi panutan bagi banyak orang dimanapun kami berada. Ya Tuhan, hamba mohon biarlah kasih-Mu memberkati kami secara fisik dan rohani juga. Sehingga apa yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami, Tuhan Yesus buat berhasil. Ya Bapa, kami juga mohon perlindungan-Mu siang dan malam bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bagi suami kami, bagi istri kami, bagi orang tua kami, bagi anak cucu kami. Tuhan, hamba mohon perlindungan-Mu turun bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan, dan semua berkat yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Hamba percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk rekan-rekan hamba yang hadir bersama dengan hamba. Spesial bagi Ibu Yuliana Tan pada hari ini Tuhan. Hamba mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan. Di mana pada hari ini Bapa sudah menambah 1 tahun usia bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan Ibu Yuliana Tan, Ibu Yuli semakin taat, semakin setia, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah Ibu Yuli boleh menikmati kasih-Mu melimpah-limpah. Biarlah Ibu Yuli boleh berdiri kuat dengan kekuatan daripada Tuhan, menjadi berkat, menjadi teladan, panutan bagi anak cucu dan bagi banyak orang di sekitarnya. Biarlah Ibu Yuli boleh naikkan pujian syukur hormat selalu kepada Engkau. Semakin mengasihi Engkau ya Allah, semakin taat dan setia kepada firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat surgawi melimpah-limpah atas kehidupan Ibu Yuliana spesial dalam ulang tahunnya pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa memberkati Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan memberkati suaminya Pak Heri Tarudatuk. Memberkati kedua anaknya Shalom dan Gatwin. Bahkan Tuhan memberkati kandungannya yang saat ini sedang dijalankan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Biarlah semuanya baik, semuanya damai. Hingga waktu Tuhan, Ibu Desi boleh melahirkan dengan selamat.
Ya Bapa, pakai hidup Ibu Desi menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang dimanapun Ibu Desi berada. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari kehidupan hamba-Mu ini ya Allah. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka. Tuhan memberkati pelajaran yang dilewati oleh anak-anak mereka sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan dengan baik dan berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah atas keluarga rumah tangga ini. Bapa, pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak John Wanggai, dimanapun berada hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Pribadinya, keluarga rumah tangganya, semua orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Tuhan turut campur tangan dalam semua tugas pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini. Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Biarlah setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh hamba-Mu, Tuhan turut campur tangan. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Diana Etias yang berada di Sorong. Tuhan memberkati dia, pribadinya, suaminya Rocky Alan Paulus, dan juga kedua anaknya Mimi Renata dan Reinhard. Tuhan memberkati. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus. Dan semua pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan juga terus campur tangan sehingga semuanya boleh berhasil dengan baik karena kasih Tuhan melimpah atas hidup mereka. Biar Tuhan melindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka dari semua sakit penyakit dan kuasa Tuhan melindungi memelihara mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan menyerahkan hamba-Mu Pak Ronald Peters ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang telah Engkau panggil, yang telah Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu kepadanya. Biarlah Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu tetap berlaku dan hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat bagi keluarga rumah tangganya, bagi istri anak-anaknya, bagi orang tuanya, bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu Bapak Ronald Peters ini dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan otoritas daripada Tuhan. Sehingga apa yang ia kerjakan Tuhan semuanya berhasil. Pelayanannya diberkati. Dan biarlah pelayanannya disertai dengan kekuatan kuasa otoritas Tuhan. Bapa, terima kasih. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu pribadi dan keluarga. Selalu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan tolong istrinya. Pulihkan seluruh kesehatan yang mengganggu kehidupannya. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi oleh bilur-bilur Yesus dan oleh darah anak domba Allah. Kesembuhan turun atas hidup daripada istrinya, bahkan juga untuk seluruh keluarga yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba juga tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati orang tua hamba Bapak Lukas T. dan semua keluarga besar yang berada di Sorong. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup orang tua hamba ini. Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah orang tua hamba terus hidup menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucu cicitnya dan bagi banyak orang di sekitarnya. Tuhan yang pelihara senantiasa orang tua hamba ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon belas kasihan Tuhan untuk ibu daripada anak Ellen Pormes. Hamba berdoa untuk Ibu Henny Pormes yang berada di Ambon pada saat ini. Hamba mohon kasih Tuhan, kekuatan Tuhan menjamahnya saat ini oleh kesakitan yang dialaminya. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada Ibu Henny Pormes
kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan Ibu Pormes dan akan menyingkapkan kepada Ibu Heni Pormes kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia pasal 17 ayat 14 berkata, "Sembuhkanlah Ibu Heni Pormes ya Tuhan, maka Ibu Heni Pormes akan sembuh. Selamatkanlah Ibu Heni Pormes, maka Ibu Heni Pormes akan selamat. Sebab Engkaulah kepujian daripada Ibu Heni Pormes." Hamba percaya darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari sudah memikul semua sakit penyakit daripada hambamu Ibu Heni Pormes ini. Oleh sebab itu hamba melepaskan kesembuhan bagi Ibu Heni Pormes di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan total Ibu Heni Pormes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini hamba juga berdoa rencana keberangkatan anak Ellen Pormes kembali ke Ambon. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, biar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa untuk hambamu Ibu Rosita. Dimanapun berada pada saat ini, hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Rosita. Tuhan tolong campur tangan dalam kehidupan pribadinya, rumah tangga ataupun keluarganya. Tuhan memberkati mereka dengan kasih setiamu. Pakai hidup hambamu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, spesial hamba berdoa untuk orang tuanya, mamanya yang lagi sakit. Apapun sakit yang ia alami pada saat ini, hamba perintahkan keluar daripada kehidupan ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh daripada orang tua, ibu, daripada Ibu Rosita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkanlah ibu, ya Tuhan, maka ibu akan sembuh. Selamatkanlah ibu, maka ibu akan selamat. Sebab Engkaulah kepujian daripada Ibu Ros dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba melepaskan kesembuhan bagi orang tua daripada Ibu Rosita. Ibu Rosita terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus yang mengalir di Kalvari menyucikan, menguduskan mama daripada Ibu Rosita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-hambamu ini ya Bapak. Hamba tetap percaya bahwa Tuhan Engkaulah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami hamba-hambamu. Pagi ini hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami. Tuhan tolong bangsa negara kami. Biarlah pemulihan daripada Tuhan turun atas hidup bangsa negara kami. Ekonomi kami Tuhan diperbaiki. Pendidikan kami diperbaiki. Keamanan-keamanan kami diperbaiki oleh kekuatan, oleh kuasa-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Semua pandemi COVID yang mengganggu kami, yang membuat rasa takut yang berkelebihan, hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar dari bangsa negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua umat Tuhan yang berada dalam bangsa negara kami mengerti, memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada pandemik ini. Tuhan Yesus tetap pegang kendali atas bangsa negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semuanya. Pemulihan terjadi bagi bangsa negara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pada hari ini kami bersandar sepenuh kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan
yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari. Terima kasih untuk Ibu Demak Siahaan. Saya berdoa Tuhan memberkati Ibu Demak Siahaan dalam pribadinya, rumah tangga, keluarganya, pekerjaan pelayanannya diberkati. Apa yang menjadi pergumulannya hari ini, Tuhan turut campur tangan. Tuhan buat yang terbaik kepada Ibu Demak Siahaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah atas Ibu Demak Siahaan. Amin. Baik pemirsa, kita selalu ingat menjaga, memelihara hati kita agar apa yang kita keluarkan dari dalam adalah yang benar, yang positif, yang seperti Tuhan inginkan. Sehingga hidup kita selalu menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita menyakitkan diri kita sendiri, jangan kita menyakitkan banyak orang dan teristimewa. Jangan kita menyakitkan Tuhan, tapi kita mempermuliakan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati. Shalom. Tetap semangat, andalkan Kristus, tetap taat protokol, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam MDC.